Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Safriza, SPPD KGH, dan abang dan kakak senior sekalian. Jadi pagi ini kegiatan kita ada bimbingan kuliah online yang akan disampaikan dari Divisi Nefrologi hari ini dengan judul Krisis Hipertensi. Kepada Dr. Safriza, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, berapa jadinya yang hadir ini? Yang hadir ada 57, dokter. 57 ya, belum 100 ya, belum trending topik berarti ya. Belum, dok. Kita mulai. Terima kasih Dr. Karina sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas diberinya kesempatan saya untuk menyampaikan topik hypertension krisis nih. Ketika tadi malam saya dihubungi untuk menyampaikan satu topik sebagai bimbingan, makanya saya memilihkan satu topik ini ya, tentang krisis hipertensi ya. Kenapa topik ini yang saya pilih? Karena memang topik ini walaupun waktunya pasien-pasiennya sering tidak terlalu banyak, tetapi yang paling sering adalah sering datang pasien itu sebenarnya bukan dengan hipertensi krisis, tapi kita memperlakukannya sebagai hipertensi krisis, di mana kadang-kadang itu bisa menjadi suatu overdiagnose dan ujung-ujung menjadi suatu over therapeutic, sehingga ini akan menyebabkan kita terjadi pemborosan ya. Tapi di satu sisi memang sebenarnya saya juga ingin mengingatkan kita kembali, mereview kembali tentang hipertensi krisis ini. Tidak terlalu banyak sebenarnya perkembangan dalam hipertensi krisis ini, tetapi memang sebenarnya yang banyak berubah dalam hipertensi krisis ini, nanti dalam slide-slide saya akan saya tampilkan adalah perubahan dalam istilah-istilah yang banyak nanti ya. Baik, kita mulai dengan slide kedua, silakan. Nah, kalau bicara tentang hipertensi, kita ketahui bahwa sebenarnya hipertensi banyak ya yang sekarang ini mendefinisikan, mengklasifikasikan hipertensi dengan level-level tekanan darah tertentu. Di satu sisi, kalau kita lihat dari GNC 8 yang terakhir yang keluar di tahun 2013-2014, mereka tidak menyebutkan definisi hipertensi, tapi mereka menyebutkan suatu level tekanan darah di mana level tekanan darah itu sudah harus diobati berdasarkan kelompok usia tertentu dan kelompok dari ras tertentu ya, dan dilihat juga berdasarkan daripada apa penyakit-penyakit penyerta atau komorbiditinya ya. Tetapi yang lebih mengejutkannya lagi ketika American Heart Association atau American College Cardiology itu memberikan suatu level tertentu lagi yang lebih rendah lagi untuk menyatakan suatu hipertensi. Mereka menyatakan 130/80 sudah diklasifikasikan sebagai suatu tekanan darah yang disebut sebagai hipertensi. Tetapi perkembangan terbaru, European Society of Cardiology dan European Society of Hypertension, mereka tetap dengan definisi mereka hipertensi itu berapa ya, dengan tekanan darah 140, sistol dan diastol yang lebih besar sama dengan daripada 90 ya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang hipertensi level tekanan darah, saya lebih suka menyampaikan suatu definisi hipertensi yang kira-kira bisa diterima ya, walaupun kelihatannya dari definisi ini adalah definisi yang bisa dibilang diplomatis, tetapi sebenarnya bisa kita pakai ya. Jadi hipertensi itu adalah suatu level atau tingkat tekanan darah di mana menempatkan seseorang individu itu menempati suatu risiko, peningkatan risiko untuk mengalami kardiovaskular, penyakit-penyakit kardiovaskular, dan apabila diobati itu menghasilkan suatu keuntungan daripada suatu kerugian. Nah, ini definisi yang sebenarnya sangat baik kita gunakan. Jadi bisa saja dalam mengandung daripada definisi ini bahwa setiap orang itu mempunyai mempunyai setiap individu, lain individu sesuai dengan komorbiditinya dan sesuai dengan usianya, sesuai dengan keadaan-keadaan risk faktornya, maka dia dalam level tertentu dia bisa dinyatakan sebagai hipertensi, di mana kita harus melakukan upaya-upaya untuk melakukan memberikan obat supaya tekanan darahnya menjadi terkontrol ya. Dan dalam keadaan tertentu juga ini
definisi ini sangat baik diterapkan pada orang tua, di mana kadang-kadang kita menempatkan suatu level tekanan darah yang lebih rendah, tetapi pasien-pasien ini, terutama pada orang tua ini sering mengalami namanya oyong, ya. Jadi sehingga ini juga menjawab kadang-kadang pasien itu dengan tekanan darah yang lebih rendah, misalnya pada orang tua 130/80 tapi dia oyong. Inilah kenapa saya lebih suka menggunakan level tekanan darah seperti ini, definisi hipertensi, ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, pada tahun 2000 saja itu kira-kira sekitar 1 miliar orang di dunia itu, dan lebih dari seperempat dari populasi dewasa itu diperkirakan 1 miliar orang itu adalah seperempat. Kira-kira pada waktu tahun 2000 itu adalah sekitar ada 4 miliar penduduk di dunia, ya. Jadi itu tahun 2025 itu menderita hipertensi, dan tahun 2025 kira-kira akan meningkat sekitar 560 juta orang dari angka 1 miliar sebelumnya, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa hipertensi merupakan faktor risiko yang independen, ya, yang kuat dalam rangka untuk menyebabkan terjadi penyakit-penyakit kardiovaskular, ya. Nah, ada suatu istilah yang disebut dengan hipertensi krisis ini, ada disebut dengan acute hypertension, yaitu peningkatan tekanan darah. Kalau ada kata-kata akut berarti peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba, di mana level sistolik lebih dari 180 dan level diastolik lebih dari 110. Diperkirakan bahwa ada sekitar 108 ribuan orang itu, atau sekitar 13,8%, datang ke emergency department dengan keadaan tekanan darah yang meningkat, ya. Kemudian diperkirakan kira-kira bagian daripada suatu hipertensi krisis ini, yaitu hipertensi emergensi, itu mengenai kira-kira sekitar 1% dari penduduk dunia, dan angka prevalensinya 27,5% pada kunjungan-kunjungan di emergency department, ya. Oke, silakan slide-nya. Nah, ini juga menjadikan kita suatu warning terhadap hipertensi. Kalau kita melihat gambar ini menunjukkan bahwa berbagai negara, baik negara-negara dengan pendapatan yang tinggi, pada negara-negara Asia Barat, pada negara Amerika Latin. Nah, dari kelompok-kelompok daripada penyebab kematian di seluruh dunia ini, peningkatan tekanan darah atau hipertensi itu merupakan suatu penyebab yang tertinggi di antara, baik tidak memandang negara manapun dia, ya. Jadi ini merupakan suatu tantangan bagi kita dalam rangka untuk menangani hipertensi ini. Slide. Kalau kita bicara tentang hipertensi krisis, tadi seperti saya yang sebutkan bahwa terlalu banyak sekarang istilah-istilah mengenai hipertensi yang terkait dengan krisis ini. Ada yang disebut dengan acute severe hypertension, ada yang disebut dengan acute hypertensi, ini merupakan suatu peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba, ya. Kemudian ada yang disebut dengan hypertension krisis. Nanti saya akan menyampaikan sebenarnya apakah sama hypertension krisis ini dengan acute severe hypertension. Kemudian ada yang disebut dengan hipertensi emergensi, mungkin sudah sama-sama kita kita ketahui, ya, hipertensi urgensi, apa yang disebut dengan malignant hypertension, ada yang disebut dengan accelerated hypertension, dan ada istilah yang terbaru yang disebut dengan acute hypertension mediated organ damage. Slide. Nah, selanjutnya kita nanti akan membahas tentang hipertensi krisis ini sesuai dengan konsensus yang sudah dibuat oleh Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia pada tahun 2019. Dan kalau kita lihat, tak terlalu banyak berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh European Society of Cardiology dan European Society of Hypertension. Oke, slide. Ya, silakan slide. Nah, kita bicara tentang acute septic hypertension, ya. Jadi kalau disebut dengan acute hypertension adalah meningkatnya secara akut, secara persisten tekanan darah, mana sistolnya lebih dari 180 dan atau disertai dengan diastol yang meningkat lebih dari 110 mm air aksa, ya. Nah,
pasien-pasien ini kadang-kadang sering kita jumpai secara tidak terduga, misalnya pada pasien-pasien yang nggak sengaja kita periksa atau tidak ada tujuan tertentu atau tidak kita menduga bahwa tekanan darah yang tinggi dalam kadang-kadang pasien di mana pasien itu asimptomatik ya. Kemudian kadang-kadang yang paling sering membuat kita membuat kita agak lebih panik sehingga memberikan obat-obat hipertensi yang bahkan intravena biasanya kadang-kadang datang dengan simptom yang non spesifik seperti sakit kepala, kadang-kadang kebingungan, kadang-kadang disertai dengan gangguan kesadaran. Nah, kadang-kadang yang seperti ini justru kadang-kadang kita tidak terlalu jelas melihatnya karena dalam keadaan tertentu kita mempunyai keterbatasan untuk melihatnya, yaitu pasien-pasien dengan acute severe hypertension ini datang dengan simptom dan tanda-tanda adanya suatu kerusakan target organ damage ya, kerusakan target organ yang akut, yaitu seperti akut hypertension ya, akut coronary syndrome, akut heart failure ya, akut renal failure, kemudian kadang-kadang dengan aneurisma, kadang-kadang dengan peredaran subarachnoid, dan kadang-kadang dengan hipertensi ensefalopati ya. Oke, kemudian slide. Nah, pasien-pasien yang datang dengan kelompok-kelompok ini biasanya kalau dia tidak memberikan gejala, itu kita kategorikan sebagai asymptomatic severe hypertension. Nah, kadang-kadang pasien juga ada dalam keadaan tertentu di mana ada gejala-gejala yang tidak khas tadi, itu disebut sebagai hipertensi urgensi, dan pasien-pasien dengan target adanya dijumpai dengan target kerusakan target organ yang akut, itu kita sebut dengan hipertensi emergensi, di mana keadaan hipertensi dan hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi ini kita sebut sebagai hipertensi krisis. Nah, perlu kita tahu dan perlu tegaskan di sini bahwa pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi pada pasien-pasien yang asimptomatik itu bukan kita sebut sebagai hipertensi krisis ya. Jadi dalam hal ini kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan kata-kata acute severe hypertension atau cuma severe hypertension. Kalau kita bicara tentang severe hypertension berarti hanya level tekanan darahnya saja disebut dengan severe hypertension, yaitu lebih besar sama dengan 180 sistol dan diastol lebih besar daripada 110 ya. Tetapi kalau pasien yang datang dengan peningkatan tiba-tiba, apalagi ada keluhan, dan apalagi ada dengan target organ damage, itu yang kita sebut sebagai hipertensi krisis, di mana dalam ini satu disebut sebagai hipertensi urgensi, dan satu sebagai emergensi. Makanya kadang-kadang kita melihat ada pasien dengan tekanan darah tertentu yang kita menganggap dia tinggi, tapi pasien ini tenang-tenang aja. Kita kasih obat pun dia, walaupun kalau kita pikir-pikir, kalau dia misalnya hipertensi emergensi, seharusnya dengan berjalannya waktu kita berikan obat-obat intravena, tetapi pasien tetap dalam keadaan tenang, tidak ada progresivitas daripada perburukan organ, baik organ jantung, penurunan kesadaran. Nah, itu harus kita review kembali apakah ini benar kita berhadapan dengan hipertensi krisis, apalagi hipertensi emergensi, apalagi kita sampai harus memberikan obat-obat hipertensi dalam bentuk intravena ya. Oke, slide. Nah, ini tadi sudah kita sama-sama sampaikan bahwa kalau kita menyatakan sebagai krisis hipertensi adanya suatu severe acute severe hypertension ya. Jadi terbagi atas dua ya, ada yang hipertensi emergensi dengan target organ damage dan satu lagi dengan hipertensi urgensi ya. Nah, di sini ada istilah dengan hipertensi mediate organ damage akut ya. Nanti akan kita sebutkan hal-hal tertentu apa sebenarnya dengan istilah yang baru ini ya. Oke, slide. Nah, kita harus membedakan apa perbedaan antara akut target organ damage ini dengan dengan urgensi ya. Jadi kita melihat variabel-variabel tertentunya ya, lihat dari simptomnya ya. Emergensi dan urgensi ini jelas, kalau emergensi jelas dia punya simptom ya. Tapi kalau urgensi ya kadang punya simptom, kadang tidak ya. Kemudian dua-duanya sama-sama memang mengalami suatu peningkatan daripada tekanan darah secara akut ya. Nah, perbedaannya di sini ya, tidak ditemukannya adanya kerusakan target organ damage kerusakan target organ yang akut ya, di mana emergensi ada kita jumpai, dengan urgensi tidak kita jumpai. Nah,
Ini berimplikasi nanti dengan bagaimana kita menurunkan tekanan darahnya, di mana kalau emergensi kita menurunkannya mulai dari menit sampai jam, sementara kalau urgensi kita mempunyai waktu agak lebih lapang, yaitu dapat menurunkan tekanan darahnya selama per jam sampai per 24 jam. Oke. Slide. Tadi juga dalam slide sebelumnya tadi memang dua-dua tekanan darah itu baik hipertensi urgensi maupun emergensi, memang kita harus memeriksa dengan adanya kemungkinan suatu sekunder hipertensi pada pasien-pasien datang dengan krisis hipertensi. Kenapa? Kita lihat dari penyebab daripada terjadinya suatu akut atau severe hipertensi ini. Ini keadaan-keadaan penyebab ini, kalau kita lihat ini merupakan suatu keadaan-keadaan yang didapati pada pasien-pasien yang kita sebut sebagai hipertensi sekunder ya. Ada ditemukannya suatu penyakit-penyakit parenkim daripada ginjal, pasien-pasien dengan penyakit dengan renovaskuler ya, kemudian adanya suatu penyakit-penyakit sistemik ya, baik pada ginjal yang melibatkan ginjal, misalnya pada lupus, pada systemic sclerosis, pada vaskulitis, kemudian penyakit-penyakit endokrin, penggunaan obat-obat tertentu dalam keadaan tertentu, misalnya penyakit-penyakit kongenital juga bisa menyebabkan sebagai penyebab daripada hipertensi severe ini atau akut severe hypertension. Slide. Nah, biasanya 5 hal inilah yang perlu kita tanyakan secara anamnesis untuk pasien-pasien yang datang kepada kita dengan tekanan darah yang sangat tinggi ini ya, yaitu pasien-pasien yang penderita hipertensi atau tidak minum obat atau tidak teratur minum obat ya. Nanti data menunjukkan pada referensi penelitian bahwa memang rata-rata pasien-pasien itu datang memang pasien-pasien yang menghentikan obat antihipertensi ya, biasanya di atas 12 jam ya. Kemudian pasien-pasien dengan kehamilan, pasien-pasien penderita hipertensi dengan penyakit parenkim ginjal. Nah, ini lagi ya penggunaan daripada nafza ya, narkotik ya, obat-obat aditif, kemudian pasien-pasien dengan penderita rangsangan simpatis ya, seperti luka bakar, pneumocystoma, kemudian trauma kepala, kemudian penyakit-penyakit vaskular. Slide. Sebenarnya kalau peningkatan tekanan darah secara perlahan-lahan, apalagi secara klinik, sebenarnya itu tidak akan mempengaruhi daripada target organ, oleh karena perfusi tetap dijaga secara baik oleh karena adanya suatu mekanisme disebut dengan autoregulasi. Jadi autoregulasi ini merupakan suatu kemampuan daripada pembuluh darah, apakah dia untuk menyempit atau melebar sebagai respon terhadap perubahan daripada tekanan perfusi daripada perubahan daripada tekanan perfusi, dan ini akan akhirnya ini mekanisme inilah yang akan dibuat untuk mempertahankan bagaimana perfusi organ itu tetap baik, sehingga pasien-pasien itu jarang dalam keadaan tertentu dia gampang untuk mengalami hipertensi krisis ya. Nah, tetapi sayangnya mekanisme ini ada hanya pada dua organ tertentu, yaitu organ otak dan organ ginjal, sehingga organ-organ otak dan organ-organ ginjal ini yang apabila terjadi gangguan, dia akan terjadi gangguan autoregulasi yang lebih cepat, dan kita lihat pun memang di antara dua organ ini juga organ daripada otak yang lebih sering mengalami bentuk daripada hipertensi emergensi itu sendiri ya. Slide. Ini sebagai satu isu ilustrasi yang bisa disampaikan, yaitu tentang bagaimana peran daripada ginjal untuk mempertahankan suatu regulasi. Nah, kita lihat dari pasien-pasien yang dengan renal dengan autoregulasi yang baik dari ginjalnya ya, dia mampu mempertahankan tekanan darah seperti ini. Jadi dalam keadaan itu sampai tekanan darah 210 ini masih bisa bagus ya, tidak ada terjadi kerusakan target organ dengan tekanan darah 120 sampai 210 ya. Kita lihat di sini mulai dia naik ya. Kemudian dalam keadaan tertentu terjadi pasien dengan gangguan fasilitasi daripada ginjal ya. Jadi dalam keadaan tertentu kalau misalnya tekanan darah tinggi, ada efek kompensasi sebagai fasilitasi untuk menurunkan tekanan darah.
satu sisi kalau tekanan darah yang terlalu rendah ada efek vasokonstriksi. Nah, kalau sudah terjadi vasodilatasi, gangguan vasodilatasi, tapi masih ada autoregulasi, ini yang terjadi ya, masih bisa landai dalam keadaan-keadaan tertentu ya, masih 120, masih nggak terlalu jauh berbeda dengan keadaan normal ini. Nah, apabila sudah terjadi gangguan daripada pembuluh darah ginjal terutama, nah ini sudah mulai terlihat ya, dari 120, tapi peningkatannya cepat langsung ya, langsung naik di sini ya, 120 ini ya. Jadi sudah ada gangguan. Nah, ketika sudah terjadi gangguan yang komplit daripada renal autoregulasi, nah beginilah pola tekanan darah itu di mana terjadinya mekanisme autoregulasi yang komplit terganggu. Jadi memang kita hati-hati pada pasien-pasien sudah yang terganggu seperti ini, sehingga dalam keadaan tekanan darah yang tidak terlalu tinggi pun kadang-kadang bisa terjadi suatu hipertensi krisis, apalagi hipertensi emergensi ya. Oke. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana suatu dalam keadaan tertentu di mana tekanan darah kita bisa kita pertahankan dalam keadaan tertentu ya. Jadi bagaimana komplikasi dalam tekanan darah di mana yang lebih tinggi, di mana lebih rendah ya dalam keadaan tertentu, ini kita lihat berdasarkan mean arterial pressure-nya ya. Jadi pada mean arterial pressure sekitar 140 sampai 150 itu akan terjadi komplikasi oleh karena suatu akut severe hypertension ya. Pada orang chronic hypertension seperti ini, pada orang yang normotensi, nah itu akan lebih cepat dalam keadaan level tertentu tekanan darah akan lebih cepat. Jadi bisa dikatakan bahwa terjadi hipertensi krisis ini bisa terjadi pada pasien-pasien dengan yang memang hipertensi dan kadang-kadang pasien yang dengan normotensi ya sebelumnya. Oke, slide. Kalau kita melihat dengan patofisiologi ini menjelaskan kepada kita bahwa kenapa sebenarnya bisa terjadi suatu hipertensi emergensi sehingga merusak terjadi kerusakan gate organ ya. Jadi dalam suatu keadaan level tertentu daripada tekanan darah yang disebut dengan akut severe hypertension ya, dari tingkat tertentunya dan kecepatan naik tertentu daripada tekanan darahnya. Jadi bukan semata-mata daripada peningkatan tekanan darah angkanya, tapi seberapa cepat daripada tekanan darah itu meningkat ya. Nah, akan terjadi dua hal ini ya, kerusakan endotel, kemudian meningkatnya suatu vasokonstriksi. Nah, hal-hal dua mekanisme utama inilah yang nanti akan membuat berbagai kerusakan daripada target organ, dan ini terutama terjadi pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi emergensi ya. Oke. Jadi inilah tanda-tanda atau simptom yang terjadi dari berbagai pasien-pasien dengan hipertensi emergensi ya, berbagai tipe ya, banyak tipenya ya. Pasien-pasien dengan emergensi ini ada pasien-pasien dengan datang dengan akut stroke ya, simptomnya seperti ini yang tipikalnya ya, kemudian tandanya seperti ini, pasien-pasien dengan perdarahan subarachnoid, pasien-pasien dengan yang mengalami misalnya trauma daripada trauma daripada otak ya, trauma capitis, kemudian pada hipertensi ensofati, kemudian pada kardia iskemik ya. Hal-hal ini yang terjadi ya. Jadi banyak keluhan-keluhannya menyangkut berbagai macam organ. Ini masih dicontohkan adalah pada organ-organ yang melibatkan otak dan organ-organ yang melibatkan daripada jantung ya. Oke, slide. Ini juga ya, aortic dissection. Nanti aortic dissection itu memang ada spesial penanganan tertentu ya, sehingga keluhannya memang simptomnya memang tidak apa, cuman rasa tidak enak di dada saja ya. Kemudian adanya suatu tanda-tanda tertentu ya, yang bisa curiga kita. Tapi aortic dissection ini perlu kita berikan. Nanti pada aortic dissection inilah salah satu hipertensi emergensi di mana kita harus menurunkannya sampai di bawah 120, karena kalau tekanan darahnya makin tinggi, makanya perdarahan yang akibatkan oleh diseksi daripada aorta itu akan semakin besar. Jadi ini yang membedakan nanti dalam keadaan tertentu, misalnya hipertensi emergensi tertentu ini, kita melakukan penurunan tekanan darah mencapai level-level tertentu daripada tekanan darahnya ya. Oke. Dan di sini ada juga pneumocytoma, kerusakan ginjal, kemudian
pada operasi-operasi daripada pembuluh darah ya. Kemudian ini juga ya pada preeklamsi dan eklamsi ya, jadi seperti ini ya. Kita tahu bahwa tanda-tanda daripada pasien-pasien dengan preeklamsi dan eklamsi ini adanya suatu edema, tanda-tandanya sama juga seperti adanya suatu sakit kepala ya. Oke, slide. Bicara tentang hipertensi emergensi ya, jadi kita sebut sebagai suatu hipertensi emergensi adalah suatu situasi di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara akut yang mencapai level yang disebut dengan severe hypertension, yaitu grade 3 menurut European Society of Cardiology atau European Society of Hypertension, yang berhubungan dengan suatu akut hipertensi mediate organ damage ya. Tapi kadang-kadang disebut juga seperti hipertensi multi organ damage. Jadi itu nanti dalam keadaan tertentu ada perbedaan-perbedaan tentang istilah HMOD ini ya. Dan ini keadaan yang mengancam jiwa yang memerlukan penurunan tekanan darah secara cepat, tetapi memang perlu dilakukan secara hati-hati dalam rangka untuk menurunkan tekanan darah. Dan biasanya ini harus memerlukan suatu terapi intravena. Ini yang disebut dengan hipertensi emergensi. Jadi hipertensi dengan grade 3 yang berhubungan dengan adanya suatu akut hipertensi mediate organ damage dan biasanya disebut dengan multi ya. Kemudian yang memerlukan tekanan darah. Jadi ada level tekanan darah, ada bagaimana peningkatannya, kemudian adanya suatu keadaan mengancam jiwa, dan adanya membutuhkan dan berimplikasi terhadap suatu bagaimana kita melakukan penurunan tekanan darah secara cepat ya. Nah, pasien-pasien dengan hipertensi emergensi ini biasa datang dalam 4 kelompok besar ini ya. Yang pertama dan yang paling gawat adalah disebut sebagai malignant hypertension ya. Jadi malignant hypertension ini sama dengan istilah sebagai accelerated hypertension. Jadi ini kalau kita dapat dengan malignant hypertension itu suatu keadaan yang paling berat daripada kelompok-kelompok pasien dengan hipertensi emergensi. Kemudian pasien datang kadang-kadang juga dengan suatu kondisi-kondisi lain yang memerlukan suatu pengurangan juga tekanan darah secara segera, yaitu pada pasien dengan akut aortic dissection, akut myocardial ischemic, dan akut heart. Bedanya antara malignant hypertension dengan ini tadi adalah kalau malignant hypertension itu nanti disebutkan bahwa lebih banyak kerusakan target organnya, jadi bukan cuma satu. Nah, kalau pasien yang dalam kelompok kedua ini biasanya datang dengan satu kelompok gangguan target organ saja ya. Kemudian dalam keadaan tertentu ini ada juga pasien-pasien tertentu datang dengan pneumocitoma yang dihubungkan dengan suatu kerusakan target organ. Kemudian pasien-pasien yang datang dengan keadaan kehamilannya. Oke, slide. Nah, dulu disebut dengan malignant hipertensi atau merupakan suatu keadaan yang berat daripada si hipertensi krisis ini adalah apabila hanya diperlukan 2 keadaan ini. Apa? Yaitu peningkatan tekanan darah, di mana diastolnya lebih besar sampai dengan 130, ini diprediksi dulu daripada malignant hipertensi ini ya. Kemudian pada saat diagnosis, pada saat ditegakkan diagnosis, ditemukan adanya hipertensi retinopati akut grade 3 atau 4 ya. Nah, di mana suatu tanda khusus daripada secara patofisiologi pasien-pasien dengan malignant hypertension ini adalah disebutkannya adalah dijumpainya suatu fibrinoid necrosis yang melibatkan berbagai macam organ. Ini pada dahulu kala ya. Nah, kemudian keadaan-keadaan ini berkembang karena ditemukan bahwa kalau kita sebut malignant hypertension, kadang-kadang kerusakan target organ pada mata yang menjadi suatu kriteria harus dipenuhi, kadang-kadang itu tidak mencerminkan keadaan beratnya. Dan kadang-kadang dalam keadaan tertentu ini hipertensi grade 3 dan 4 ini resolve, cepat hilang, sehingga diperlukan suatu definisi baru yang kira-kira yang bisa mengakomodir bahwa ini suatu hipertensi emergensi yang kelompok yang berat ya. Slide. Oleh karena itu, dicarilah suatu istilah baru yang lebih menggambarkan bahwa ini merupakan bagian yang berat daripada suatu hipertensi emergensi yang disebut dengan akut hipertensi mediate organ damage ya.
Jadi kalau akut hipertensi emergent organ atau new malignant hypertension yang baru definisi, itu dia definisinya adalah ditemukannya fundus scopic change ya, adanya suatu perdarahan ya atau papilodema, mikroangiopati, dan lebih lengkap lagi ya, ada disebut dengan DIC ya, dan dapat berhubungan dengan adanya 3 kerusakan target organ akut, yaitu apa? Encephalopathy, akut heart failure, dan akut deterioration in renal function. Jadi harus memenuhi 3 kriteria ini ya, walaupun sebenarnya patogenesisnya hampir sama dengan definisi malignant hypertension. Jadi ini memang lebih berat lagi ya. Jadi oleh karena itu new malignant hypertension disebut sebagai dengan akut hipertensi mediate organ damage. Oke. Slide. Jadi banyak yang terjadi ya. Kenapa misalnya pasien-pasien dengan malignant hypertension ini keadaannya sangat berat? Karena kita lihat nih hampir semua mekanisme yang potensial itu terjadi ya di sini ya. Semua terjadi sehingga hal-hal ini bisa didapat ya. Adanya apa namanya gangguan ginjal, gangguan jantung ya, keadaan di mata itu sendiri, di retina ya, kemudian gangguan di otak, kemudian adanya suatu mikroangiopati ya. Jadi memang semua mekanisme yang berat-berat ini memang tercakup dalam malignant hypertension, sehingga mereka membutuhkan suatu definisi yang baru tentang malignant hypertension ini ya. Oke. Slide. Baik. Oleh karena itu jadi inilah yang disebutkan oleh suatu jurnal daripada hipertensi, modern definisi modern daripada perubahan daripada penamaan dari malignant hypertensi ini sebagai hipertensi median organ damage. Nah, tetapi dalam keadaan tertentu memang diagnosis malignant hypertension ini masih tetap juga dipakai. Kenapa? Ada kata-kata malignan itu ya. Jadi orang masih agak asing untuk memakai istilah akut hypertension mediate organ damage karena istilah yang terlalu panjang, istilah itu tidak, maksudnya mendengarnya, kalau kita mendengar sebagai malignant hypertension, dan kita akan membayangkan sesuatu yang berat banget. Jadi memang malignant hypertension sampai saat ini tetap masih dipakai juga untuk kadang-kadang orang tetap menggunakan istilah malignant hypertension ini ya, walaupun memang sudah ada proposal yang menganjurkan untuk memakai istilah akut hypertension daripada mediate organ damage ini ya. Slide. Kalau kita lihat bagaimana suatu hipertensi, organ-organ yang terlibat dalam hipertensi emergensi, ada 2 hal di sini kita lihat, 2 kelompok besar yang paling sering, yaitu dari otak, yaitu akut ischemic stroke ya, ischemic ini ya. Jadi beda nanti penanganan terhadap ischemic dengan hemorrhagic ya. Kemudian yang kedua, pasien yang datang dengan jantung ya, kita lihat dengan gangguan jantung ya. Jadi paling banyak seperti ini, 37-45% itu puaskan di otak, kemudian yang kedua daripada jantung ya. Untuk ginjal sendiri sebenarnya nggak terlalu besar, walaupun memang kelompoknya ya nomor 3 paling besar ya. Tetapi kalau yang aortic dissection memang sedikit, apalagi gangguan-gangguan yang pada kasus-kasus seperti ini. Nah ini kalau kita di sini bahwa kerusakan daripada retina atau perdarahan retina itu hanya sekitar 0,9% ya. Jadi pantas juga dibikin suatu istilah baru atau definisi baru, karena memang kadang-kadang agak sulit juga mendapatkan istilah seperti ini ya. Memang papilodema. Oleh karena itu memang harus ditemukan adanya 3 istilah baru, 3 kerusakan target organ ini untuk dikatakan sebagai suatu akut hipertensi mediate organ damage tadi ya. Okay. Bagaimana tentang kerusakan daripada hipertensi krisis terhadap gangguan ginjal ya? Ini salah satu PPDS kita juga pernah membawakan ini ya, topik ini ya. Oke, coba kita lanjutkan slide-nya. Terus ini dari apa ya? Nah, kalau di sini kita lihat di sini bahwa kita membandingkan bagaimana pasien-pasien yang hipertensi krisis atau hipertensi emergensi yang mengalami AKI dan yang tidak mengalami AKI. Nah, kalau kita lihat terjadinya suatu rehospitalisasi dalam keadaan jantung,
jelas bahwa pasien-pasien yang mengalami AKI itu mempunyai angka hospitalisasi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak mengalami AKI. Nah, jauh ya. Ini tengok pengamatannya sampai 10 tahun, jauh berbeda bahwa pasien-pasien yang mengalami AKI itu akan mengalami suatu hospitalisasi dengan gangguan jantung itu lebih tinggi daripada pasien-pasien yang tidak mengalami AKI ya. Oke. Silakan lagi. Nah, oke, slide. Nah, apalagi kalau pasien-pasien itu datang jangka panjang dengan malignan hypertension ya. Jadi pasien-pasien yang malignan apabila dia mengalami suatu penyakit ginjal kronik sebelumnya itu rasio-nya sampai 8 kali lipat ya, dengan p-value yang sangat signifikan ya. Kemudian pasien-pasien dengan mikrohematuria itu akan mengalami keburukan lebih besar nanti dalam keadaan jangka panjangnya dibanding pasien dengan gangguan ginjal lainnya ya. Oke, slide. Juga kalau kita membandingkan gangguan yang berhubungan dengan ginjal untuk untuk jangka panjangnya ya. Di sini menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan protein urea yang lebih masif itu menunjukkan suatu survival renal yang lebih jelek dibanding pasien-pasien dengan protein urea yang tidak terlalu tinggi ya. Apalagi kalau di bawah setengah, perbandingan di antara yang 500 mg per hari dengan pasien yang di atas 2 gram per 24 jam. Memang sangat jauh perbedaan daripada kerusakan ginjal di waktu jangka panjang ya, dalam follow-up jangka panjangnya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya penanganan terhadap hipertensi krisis ini? Ya, silakan. Nah, jadi sebenarnya ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita lihat dalam rangka menangani pasien-pasien dengan hipertensi krisis. Jadi di sini dikatakan bahwa tekanan darah level tertentu sebenarnya tidak mencerminkan beratnya atau emergensinya situasi itu ya, karena adanya suatu struktural autoregulasi terhadap seseorang atau individu itu atau perubahan daripada fungsi itu bervariasi daripada orang tertentu. Jadi artinya di sini menyatakan bahwa bukan saja tekanan darah tertentu itu saja. Jadi mengenai peningkatannya seberapa kita turunkan. Nah, ini berimplikasi jadi nanti bagaimana bukan saja berapa tekanan darah yang mau kita capai, tapi seberapa cepat kita menurunkan tekanan darah nanti. Sehingga bahwa penggunaan obat-obat anti hipertensi nanti yang kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi hipertensi krisis sebenarnya bukan tujuan tertentu bagaimana supaya menormalkan tekanan darah, ya. Tetapi sebenarnya yang paling utama adalah mencegah terjadinya kerusakan target organ secara gradual, secara perlahan ya, dengan mengurangi tekanan darah. Tetapi di satu sisi kita meminimalisir daripada kerusakan daripada risiko daripada kerusakan organ oleh karena terjadinya suatu hipoperfusi daripada organ oleh karena penurunan tekanan darah yang terlalu cepat atau angkanya terlalu rendah ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Oke, slide. Ini ada satu yang saya ambil daripada New England Journal ya Medicine ya pada tahun 2019. Ini bagus ya bagaimana algoritmanya. Apabila kita berhadapan dengan orang-orang dengan tekanan darah yang lebih besar daripada 180 sistol, kemudian diastolnya lebih besar daripada 110 atau 120 ya. Kemudian kita lakukan suatu pemeriksaan yang sering. Jadi jangan ketika kita melihat tekanan darahnya tinggi langsung kita nyatakan. Jadi harus ada pemeriksaan ulangan ya, dengan tentu saja dengan alat yang harus lebih akurat ya. Kemudian apabila sudah kita lakukan pengulangan dengan tekanan darah atau alat pemeriksaan tekanan darah yang lebih akurat, maka kita melihat apakah ada ditemukan suatu akut target organ damage ya. Misalnya ada kerusakan di otak tadi, di retina, di jantung, kemudian pembuluh darah yang besar ya, di ginjal, kemudian pembuluh darah kecil ya.
Nah, apabila ditemukan adanya seperti itu langsung kita sebut sebagai hipotensi emergensi ya. Nah, kalau hipotensi emergensi, pasien langsung kita bawa rujuk ke ICU, kemudian langsung kita mulai dengan pemberian terapi intravena ya, secara segera ya, kemudian memilihkan obat sesuai dengan keadaannya. Nanti ada keadaan-keadaan tekanan darah, maksudnya keadaan-keadaan penyerta tertentu, sehingga kita untuk memberikan obat yang mana yang kita pilih ya. Kemudian kita langsung memulai, ini yang saya sering ya, start or resume long acting during first 16-12 jam. Ini yang selalu saya bilang tuh, bahwa pasien-pasien tertentu sudah harus kita mulai dengan pemberian long acting ketika kita menangani sebagai hipertensi dengan memberikan obat-obat yang intravena tadi ya. Ini yang harus diperhatikan. Supaya apa? Jadi pemberian obat anti hipertensi yang intravena itu tidak berlama-lama ya. Jadi setelah kita berikan, ini sudah harus kita kawal dengan memberikan long acting. Tidak ada masalah kalau kita memberikan sampai 2 atau pemberian obat 3 antihipertensi. Dan sebaiknya juga obat antihipertensi yang long acting kita berikan harus salah satunya sama dengan jenis obat anti intravena yang kita berikan. Misalnya kita memberikan obat anti intravenanya golongan kalsium antagonis yang dihidroklorid, misalnya dikarbin, makanya kita harus salah satu obat yang kita berikan nanti sebagai obat-obat long acting sebagai bridging terapinya adalah obat dari golongan kalsium antagonis dari golongan senicardipin seperti amlodipin, ataupun misalnya golongan daripada adalah yang apa ya, golongan dari nifedipin yang sudah mengalami penyesuaian, yaitu nifedipin yang dalam bentuk oros ya. Kemudian apabila tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut ini, makanya kita harus melakukan lagi, confirm lagi ya, apakah ada peningkatan lagi, tetap tekanan darah ini meningkat selama 20-30 menit ya. Jadi nggak perlu panik, yang penting kita tahu. Nah, kadang-kadang masalahnya kita nggak tahu apakah tekanan darah yang kita dapat 180/110 ini memang baru terjadi atau pas berhadapan dengan kita ya. Jadi kadang-kadang ada seni tertentu dalam melihat pasien-pasien yang mengalami akut severe hypertension, yaitu kadang-kadang kita dalam keadaan tertentu perlu melakukan suatu pendekatan yang kita anggap itu sesuatu yang serius sampai itu terbukti tidak serius, apalagi kalau pasien datang dengan keluhan yang agak lebih berat ya, keluhan atau yang simptomatik ya. Nah, apabila ini tidak ditemukan, makanya kita melakukan suatu confirm selama 20-30 menit, kemudian di simptom tadi apakah simptom tadi juga berkaitan atau diakibatkan oleh penekanan tekanan darah ya. Apabila tidak, makanya kita memberikan obat-obat seperti long acting saja, walaupun kita sebut sebagai ini ya, bukan urgensi ya. Nah, kemudian yang satu lagi kita sebut urgensi apabila ada ditemukan keluhan-keluhan. Jadi jelas bahwa yang dikatakan hipertensi krisis itu memang simptomatik harus keluhannya. Jadi kok simptomatik tadi disebut sebagai urgensi, tapi apabila disebut ada simptomatik dan adanya suatu target organ damage, itu yang kita sebut dengan hipertensi emergensi ya. Jadi ini penanganan tertentunya. Oke, selanjutnya slide-nya. Ini juga saya ngambil satu contoh dalam keadaan tertentu, misalnya untuk pasien-pasien dengan adanya aortic dissection, adanya severe preeclampsia atau eklamsi, atau pneumochromocytoma yang krisis oleh karena pneumochromocytoma. Nah, jadi dalam keadaan tertentu ya, pasien-pasien yang lain itu dengan tekanan darah lebih dari 180 dan diastole 120, apabila kita dapat adanya perburukan yang progresif daripada kerusakan target organ. Nah, apabila ada keadaan-keadaan tertentu, ini kita lakukan suatu penurunan ya. Penurunan tekanan darah itu langsung di bawah 140, di bawah dalam 1 jam pertama, dan di bawah 120 untuk khusus aortic dissection. Jadi memang agak beda ya. Nah, apabila tidak ditemukan, makanya kita melakukan tindakan seperti ini ya. Penurunan tekanan darahnya tidak terlalu besar ya, kalau pasien kondisi seperti ini ya. Oke, slide. Prinsip penanganan pada pasien-pasien dengan hipertensi emergensi adalah secara umum bahwa tujuan target utama daripada pasien ini adalah menghambat terjadinya progresivitas daripada kerusakan organ ya. Jadi ini yang paling penting. Jadi ya kadang-kadang bisa dengan menurunkan tekanan darah, kadang-kadang bagaimana
kita mencapai level tekanan darah tertentu, yang penting adalah target utama kita adalah bagaimana menghambat daripada progresi daripada kerusakan organnya. Kemudian obat-obat parenteral harus digunakan dan segera dimulai ya. Kemudian kita harus mempertimbangkan keseimbangan antara adanya balance antara keuntungan dan organ perfusi. Jadi bukan semata-mata target, tetapi organ perfusi ya, terutama yang tadi kita sebut tadi, otoregulasi pada kedua organ itu tadi ya, ditambah pada otot-otot jantung ya. Oke, slide. Jadi ini langkah-langkah penurunan tekanan darahnya pada 5-120 menit pertama ya. Dilakukan tekanan darah, penurunan tekanan darah 20-25 ya, secara main arterial pressure ya. Jadi kita turunkan 20-25, ini 5 menit sampai 20 menit ya. Kemudian 2-6 jam berikut baru kita turunkan di bawah 160-100. Kemudian 6-24 jam berikutnya baru kita turunkan 140-90 ya. Nah, target penurunan tekanan darah juga tergantung dari faktor resiko daripada krisis hipertensi. Seperti saya sebutkan, dalam keadaan aortic dissection maupun pasien-pasien dengan hipertensi oleh karena preeklamsi itu akan beda ya. Jadi ini yang sering kita lihat adalah seringnya obat-obat anti intravena itu berhari-hari dipasang. Kenapa? Karena follow-up-nya cuma per jam, kadang-kadang kalau malam tidak ya. Jadi memang kita melakukan follow-up itu setiap 5 menit selama 10 sampai 15 menit, maksimal 30 menit pertama sudah harus kita lakukan evaluasi. Jadi nggak ada istilahnya bahwa kita memberikan obat anti hipertensi intravena ini selama berhari-hari ya. Jadi harus dilihat juga bahwa seberapa penting. Kadang-kadang kita memberikan obat anti hipertensi intravena juga kita melihat juga pola tekanan darahnya. Pola tekanan darah tetap segitu, tapi pasien tidak berubah, itu menjadi sebenarnya pertimbangan buat kita bahwa sebenarnya ini bukan hipertensi emergensi. Tidak perlu kita lakukan pemberian obat sampai intravena, apalagi sampai berlama-lama ya. Oke. Ada sifat-sifat daripada obat anti hipertensi yang ideal untuk dilakukan ya, atau kenapa kita memberikan obat-obat anti hipertensi dengan intravena. Pertama adalah karena dia mempunyai keuntungan bahwa kita dapat mengaturnya ya. Coba kalau andainya kalian berikan dalam keadaan obat anti hipertensi dalam keadaan bentuk tablet ya, kita nggak tahu seberapa mula kerja daripada obat itu, sudah sejauh mana kerja obat itu, apakah kita mau menurunkan dosis obat, tidak bisa kita titrasi. Dan dalam keadaan tertentu juga ada obat-obat anti intravena tertentu yang memang gampang, cepat memulainya, ada yang jam-jamnya bervariasi, walaupun dia sama-sama cepat dengan pemberian intravena, tetapi cepatnya ini juga bervariasi. Kemudian juga mampu untuk mengurangi atau menurunkan tekanan darah ya, dan terkontrol. Kita mampu, ini tadi kan kita lihat bahwa dalam 25 dalam waktu tertentunya ya, 5 menit sampai 120 menit pertama atau 2 jam pertama, kita kan kita lihat 20-25% penurunan MAP-nya ya. Kita bisa tahan. Itulah gunanya kalau kita juga memberikan intravena ya. Kita tahan, dosisnya tinggal kita mengatur tetesannya aja. Kalau kita menggunakan syringe pump lebih enak lagi ya. Kemudian juga risiko hipotensinya pun rendah ya. Jadi kadang-kadang ada juga obat-obat hipertensi tertentu kalau kita melakukan itu. Jadi parameter-parameter inilah yang menjadi keuntungan di mana salah satu obat anti intravena tertentu mempunyai keunggulan dibanding obat-obat intravena anti hipertensi, terutama hipertensi krisis ini, yang membedakan daripada kualitasnya ya. Kemudian juga gampang menyediakannya, mencarinya pun gampang, menyediakan gampang, dan bisa diprediksi ya. Kita tahu ini dengan menggunakan obat ini dalam segini waktu dia bisa turun tensinya, bisa menurunkan selama berapa persennya ya. Kemudian juga ini yang paling penting juga, minimal side effect ya. Kemudian cuma sedikit reaksi yang merugikan ya, efek yang merugikan. Nah ini juga yang kita sebut sebagai ya ada rupa, ada harga ya. Oke, slide. Nah sayangnya sebenarnya banyak obat-obat yang ideal ya. Kalau kita lihat dari referensi tertentu, sekarang
misalnya yang saya baca di referensi New England Journal Medicine itu ya, mereka banyak menggunakan labetalol ya, di luar negeri terutama di Amerika dan di Eropa juga. Tapi itu tidak ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang kenapa? Saya nggak tahu kenapa sampai sekarang belum ada di Indonesia labetalol itu ya. Karena memang rata-rata pasien-pasien dengan hipertensi emergensi ini kan biasanya ada gangguan daripada simpatis, gelisah. Jadi sangat bagus kalau kita menggunakan obat-obat yang lebih tahu. Tapi saya nggak tahu kenapa tidak sampai juga ke Indonesia. Nah, obat-obat yang ada ini masih ini ya, yang lama-lama ini nicardipin ya, nitrogliserin, clonidin, dan diltiazem ya. Jadi kita melihat ini onset kerja berdasarkan tadi yang keadaan ideal ya. Jadi di sini nicardipin ini paling ideal ya, onsetnya 5-15 menit ya. Oleh karena itu nicardipin pada 5-15 menit pertama sudah bisa kita evaluasi ya. Kemudian lama kerjanya 30-40 menit, dosisnya pertama 5-15 mg per jam, intravena secara kontinu, kemudian mulai 5 mg per jam, naikkan tiap 15-30 menit, dengan 2,5 mg sampai target tekanan darah, kemudian turunkan ke 3 mg per jam ya. Ada kontraindikasinya itu gangguan fungsi hati ya. Kemudian ada efek-efek tertentunya ya. Kemudian yang nitrogliserin ya, jadi lama kerjanya, tapi lama kerjanya, mulai kerja memang cepat nitrogliserin 1-5 menit, tapi lama kerjanya cuma 3-5 menit ya. Jadi itu menjadi pertimbangan kita. Sementara kalau clonidin, dia onsetnya sudah lama, tapi memang efek kerjanya panjang. Cuman clonidin ini yang kurang baik adalah adanya suatu rebound fenomena ya. Jadi kita payah untuk menghentikan clonidin ini karena biasanya ini yang sering terjadi hipotensi ya. Kemudian obat yang diltiazem ya, diltiazem ini onsetnya 3 menit dan ini juga lebih lama ya. Cuman memang sering terjadinya suatu keadaan-keadaan tertentu oleh karena diltiazem mempunyai efek kronotropik negatif, menurunkan daripada suatu nadi. Jadi kita harus hati-hati pada pasien-pasien hipotensi emergensi yang disertai dengan bradikardia ya. Oke, slide. Dalam rangka pemilihan obat-obat anti intravena ini, obat anti hipertensi intravena juga kita harus melihat pasien-pasien itu datang dengan apa ya. Misalnya hipertensi maligna dengan atau tanpa gagal ginjal akut, dan ada obat-obat anti hipertensi intravena tertentu yang lebih dianjurkan untuk keadaan tertentunya. Misalnya hipertensi maligna dengan nicardipin, hipertensi enfopati dengan nicardipin, koroner akut dengan akut koroneri akut dengan nitrogliserin, kemudian edema paru dengan nitrogliserin yang disertai dengan loop diuretik, kemudian diseksi aorta tadi ya dengan nitrogliserin atau nicardipin atau lithiazim. Tapi memang secara umum memang nicardipin ini paling direkomendasikan juga ya. Oke, slide. Ini perbedaan berbagai macam jenis-jenis obat anti hipertensi antara nicardipin, nifedipin, lithiazim, dan verapamil ya. Jadi perbedaannya dalam hal fasilitasi daripada sistemik ya, antara 4 kelompok obat ini, kemudian antara depresi, adanya suatu depresi miokard, kemudian terjadi memblok kondusi daripada arteriovenas, kemudian selektivitas terhadap vasoselectivity-nya ya. Kita lihat di sini bahwa nicardipin ini lebih unggul daripada yang lainnya ya. Oke. Slide. Nah, bagaimana perbandingan antara diltiazem dengan nicardipin? Kita lihat ini nggak terlalu banyak berbeda ya. Bedanya soal di heart rate saja ya. Nicardipin meningkatkan heart rate, diltiazem dia stabil, kadang-kadang menjurus ke apa ya, rendah ya. Jadi kita kalau memilihkan obat anti hipertensi intravena ini, yang pertama kali kita lihat memang bagaimana nadinya. Jadi nadi atau heart rate itu menjadi pertimbangan kita dalam hal pemilihan apakah kita memilih nicardipin atau diltiazem. Walaupun nanti ujung-ujungnya yang mana ada aja ya, yang mana aja. Walaupun secara umum memang nicardipin ini jauh lebih tersedia di fasilitas kesehatan daripada diltiazem ya. Oke. Slide. Bagaimana perbandingan antara nicardipin dengan nitrogliserin ya? Perbandingannya kalau nicardipin dia bekerja di arteriol ya, karena dia merupakan golongan kalsium channel ya. Kemudian nitrogliserin karena memang vasodilator daripada
arteri dan vena, maka dia bekerjanya target organnya di arteri dan vena, lebih luas jadinya ya, bukan cuma di arteriol saja. Jadi dalam keadaan tertentu capaian nitrogliserin ini lebih luas daripada nicardipin. Sedangkan efek klinikalnya melalui efek vasolitasi, sementara kalau nitrogliserin masih tergantung dosisnya ya. Kalau low dose dia vena lebih tinggi, tapi kalau dia pada dosis yang lebih tinggi, maka efeknya juga mengenai arteriol, dan arterinya sama-sama ya meningkat ya, nitrogliserin maupun nicardipin ya. Oke, slide. Nah, bagaimana tentang efek dan stability tadi ya, hipertensi efek. Tadi itu saya lihat tadi yang salah satu 4 daripada pertimbangan dalam rangka pemilihan, dan 4 pertimbangan untuk memutuskan apakah obat antivena ini yang kita berikan adalah ideal ya. Lihat ini adalah dosisnya ya. Dosisnya memang sedikit lebih rendah pada nitrogliserin. Untuk kemampuan untuk mencapai target organ sedikit, Perdipin ini jauh lebih bagus ya. Beda rata-rata median itu sekitar 8 jam, di 10,5 jam, ini 18 jam. Kemudian jumlah dosis obatnya juga lebih sedikit kita berikan pada Perdipin dibanding pada nitrogliserin. Nah, ini yang paling penting ya. Kemungkinan risiko terjadinya hipotensi ketika kita memberikan dua golongan obat, di mana Perdipin ini lebih superior dibanding dengan nitrogliserin ya. Jadi Perdipin ada angka 5%, sementara nitrogliserin angka untuk terjadinya suatu hipotensi adalah 30% ya. Jadi ini pertimbangan kita ya. Oke. Slide. Nah, bagaimana antara nicardipin dan clonidin ya? Jadi kalau nicardipin dengan clonidin, kita melihat dari target organnya, seperti kita tahu bahwa nicardipin calcium channel blocker ya, lebih ke arteri, kalau clonidin ke otak. Jadi pasien-pasien dengan hipertensi encephalopati lebih dipilih clonidin ya. Clinical efeknya juga kita ada nicardipin melalui vasolitasi, sementara clonidin dari vasokonstriksi ya. Nah, secara umum sebenarnya clonidin pun tidak terlalu dipakai kali. Kenapa? Karena efek rebound itu tadi ya, ketika kita menurunkan daripada dosisnya, sementara walaupun bisa dititerasi, tapi itu rebound efeknya ini yang sering. Jadi sebenarnya secara umum di referensi juga clonidin ini sudah jarang dipakai, tapi dalam keadaan tertentu ya tidak ada rotan akan terjadi, jadi kalaupun jadi pun clonidin masih diberikan ya. Oke, slide. Nah, bagaimana tata laksana dengan hipertensi urgensi ya? Jadi kalau pasien-pasien tertentu tadi sudah kita lihat bahwa memang tidak ada temukan target organ damage, dan sedangkan pada pasiennya itu ada apa? Kita berikan sebagai penanganan hipertensi urgensi ya. Jadi penanganan terhadap hipertensi dengan memberikan obat-obat sublingual itu memang masih kontroversi ya, dan mulai dihindarkan ya. Kemudian bahwa pemberian nifedipin ini juga menjadi kontroversi dan tidak diberikan lagi ya. Kenapa? Karena efeknya tidak banyak, tidak bisa tidak bisa diprediksi, sering terjadinya suatu aritmia, terutama tachyardia, makanya nifedipin tidak diberikan lagi ya. Oleh karena itu sekarang lebih sering kita pakai obat yang paling cepat kerjanya di antara semua obat oral yang masih ada, yang masih bisa diberikan 2 atau 3 kali yang kita berikan, yaitu pemberian captopril. Karena di antara semua obat-obat antihipertensi yang masih digunakan sekarang ini, captopril lah obat yang dengan mula kerja paling cepat, walaupun masa kerjanya paling cepat juga selesai. Sehingga captopril itu masih bisa kita berikan 2 kali sampai 3 kali. Jadi inilah masih kita masih kita berikan secara sublingual dengan kita hancurkan dulu, diberikan di bawah lidah. Jadi kalau pasien-pasien berhadapan dengan hipertensi urgensi ini, kita lebih baik menggunakan daripada golongan captopril ini ya. Oke, slide. Jadi karena tidak diberikan all isu ya, jadi sublingual daripada nifedipin ini tidak diberikan lagi ya. Jadi oleh karena itu sekarang memang secara umum sudah tidak pernah digunakan lagi, walaupun kita lihat dari departemen-departemen di luar daripada penyakit dalam memang masih memakai ini, dan keadaan misalnya pada pasien badan dengan hipertensi, pada pasien preeklamsi, tetapi secara umum kita tidak menggunakan lagi obat-obat sublingual golongan daripada nifedipin ini ya. Jadi jangan pula kita misalnya untuk hipertensi urgen ini kita akan berikan obat-obat yang long acting,
ya long acting sebagai untuk menurunkan tekanan darah. Tadi disebutkan bahwa obat-obat yang long acting kita berikan itu sebenarnya untuk bridging terapi, supaya ketika efek obat yang kita berikan untuk menurunkan tekanan darah secara lebih cepat sudah selesai efeknya, maka kita sudah ada memberikan bridging terapi dengan obat-obat yang apa tadi ya, obat-obat anti hipertensi yang apa ya, yang long acting ya, seperti golongan amlodipin, golongan nifedipin yang sudah oros, atau golongan-golongan obat-obat yang golongan baik S inhibitor maupun ARB ataupun obat-obat dari golongan beta blocker ya. Oke. Slide. Nah, inilah pilihan obat-obat anti hipertensi untuk hipertensi urgensi yang masih bisa kita berikan pilihan-pilihan. Tetapi seperti yang saya ungkapkan tadi, memang kita lebih lebih merekomendasikan memberikan captopril dibanding obat-obat yang lainnya, apalagi klonidin ya, efek Rebon tadi ya, kemudian apabila kalsium channel blocker, pasalnya kalsium channel blocker nifedipin ini kadang-kadang walaupun tidak rekomendasikan lagi, tapi itu yang selalu ada di fasilitas-fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, itu yang kadang-kadang ya dalam keadaan tertentu kita memang harus melakukan upaya-upaya cepat, tidak berada pada satu kondisi yang ideal di mana obat-obat yang lebih direkomendasikan itu tersedia ya. Oke. Baik, sebagai kesimpulan daripada bimbingan ini adalah bahwa hipertensi masih merupakan suatu penyebab utama daripada kematian seluruh dunia. Kemudian kita tahu bahwa hipertensi juga merupakan risiko faktor yang independen kuat untuk terjadinya suatu penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Kemudian peningkatan daripada tekanan darah yang disebut sebagai acute severe hypertension dengan kerusakan target organ damage atau disebut dengan hipertensi emergensi, itu berhubungan dengan suatu mobilitas dan mortalitas bayi yang dirawat di hospital ya. Apalagi sebagian besar juga pasien memang harus, dan secara umum memang pasien itu harus dirawat di ICU. Kemudian pasien-pasien dengan akut severe hypertension yang tidak dijumpai adanya suatu akut target organ damage akut atau kerusakan target organ yang damage akut, itu disebut dengan hipertensi urgensi, dan tidak berhubungan dengan suatu gangguan dalam waktu cepat ya, dalam kerusakan organ dalam waktu cepat. Dan ini bisa juga kadang-kadang dilakukan penanganan dengan rawat jalan apabila ketika kita melakukan upaya menurunkan tekanan darah dengan memberikan obat-obat sublingual tadi, pasien sudah turun ya, mencapai level tekanan darah yang lebih rendah, dan itu bisa dipulangkan sehingga bisa masuk dalam setting daripada rawat jalan ya. Oke. Kemudian pasien-pasien dengan kronik hipertensi biasanya akan membuat peristiwa autoregulasi, mekanisme autoregulasi daripada cerebral blood flow-nya akan bergeser ke kanan ya. Kemudian hipertensi emergensi sebaiknya di-manage dengan pemberian obat-obat intravena ya, yang kita dasarkan pemilihannya juga berdasarkan target organ damage yang tertentu ya. Kemudian hipertensi urgensi juga dapat diberikan dengan obat-obat oral yang juga diberikan dengan sublingual ya. Oke, terus ya, mungkin sebagai slide terakhir saya bahwa memang tekanan darah, level tekanan darah yang spesifik tidak menentukan beratnya dan gangguan organ terganggu, tapi karena pasien-pasien itu juga berbeda daripada dari satu pasien ke satu pasien yang lain, secara individu juga berbeda ya. Kemudian tujuan dari memberikan obat anti hipertensi terapi, jadi tidak untuk semata-mata menormalkan tensi, tapi lebih dalam hal untuk mencegah kerusakan target organ melalui penurunan secara gradual dan minimalisir risiko oleh karena jadinya suatu hipoprofesi ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini dapat bermanfaat ya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator Dr. Karina ya, silakan. Terima kasih Dr. Safrizal atas kuliahnya Dok. Kami dari IKAPDA sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih Dok sudah bersedia untuk memberikan kuliah hipertensi krisis ini, di mana sebenarnya kasus hipertensi krisis ini sering kita temuin sehari-hari, bahkan first call untuk jawab konsul, third call, second call,
di lapangan untuk menegakkan diagnosanya aja kadang-kadang masih ini hipertensi emergensi apa urgensi ya gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang harusnya bisa kita tanyakan untuk abang kakak senior, teman-teman sekalian silakan jika ingin bertanya. Ini dok, izin dok ada pertanyaan dari Kak Fuji dokter. Menanyakan pada pasien hipertensi emergensi kapan kita ganti ke oral obat pasiennya dan berapa target yang kita harapkan dokter? Coba kita lihat slide saya tadi ya. Jadi kapan kita melakukannya? Jadi tadi kan jelas bahwa pada saat 5 menit sampai 120 menit pertama itu kita turunkan dengan MAP-nya sekitar 25% ya. Kemudian satu hari tertentu kita mencapai level menurunkannya di 160/110 di sebelumnya slide-nya tadi ya sebelumnya. Kemudian setelah satu hari kita targetnya menurunkan di bawah 140. Jadi ketika mencapai 140/110 sebenarnya sudah bisa kita switch untuk menjadi ke oral sepenuhnya. Walaupun pada waktu mencapai target tadi itu kita akan menurunkan dosisnya ya. Jadi memang kita target oralnya itu ketika melihat tekanan darahnya tertentu, kemudian ketika sudah dilakukan titrasi secara perlahan-lahan. Jadi nggak boleh langsung stop langsung ya. Jadi tergantung dosisnya. Jadi dosisnya harus diturunkan perlahan-lahan ya, diturunkan perlahan-lahan. Misalnya tadi dari kalau tadi dikatakan bahwa kita meningkatkannya 2,5 miligram ya. Ketika kita menurunkannya itu kan menurunkannya sampai 3 miligram sampai dosis minimal kita turunkan, jadi baru. Jadi targetnya ketika sudah tercapai target di bawah 140/110 dan atau ketika sudah dengan dosis yang sudah diturunkan. Jadi itu kita bisa switch full ke oral tadi ya. Dengan catatan bahwa pada saat awal memberikan intravena sudah langsung kita berikan obat-obat yang obat yang tablet ya. Cuman kadang-kadang memang kita pasien-pasien dengan gangguan kesadaran agak sulit memberikan tablet, jadi kita langsung memberikannya dalam bentuk melalui NGT ya, kita berikan obat-obat itu sebagai bridging terapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Izin dok, untuk penurunannya itu dari tekanan darah atau dari MAP dokter? Oh MAP. Jadi MAP, jadi sebenarnya gini, jadi ini ada dua ya ceritanya tadi ya, ada yang MAP-nya, ada yang tekanan darahnya ya. Jadi yang paling pertama-tama kita tuh kalau melihatnya itu dari MAP dulu. Kalau pada saat 5 menit sampai 120 menit pertama itu dia MAP yang kita turunkan ya. Yang kedua tadi baru kita turunkan tekanan darahnya di bawah 160/100. Tadi kita lihat kan 6 sampai 12 jam kemudian kita turunkan ini kan 5 sampai 120 menit kita turunkan 25 sampai 30 MAP-nya. Kemudian ketika 6 sampai 12 jam itu kita turunkan di bawah 160 ya, 160/100. Kemudian di atas 12 sampai 24 jam baru kita turunkan di 140. Jadi mula-mula dengan MAP, kemudian kita turunkan dengan tensinya ya, berdasarkan level tekanan darah ya. Baik dok, dok izin dok, ini kan sering di ruangan kejadian. Jadi misalnya dia sudah masukkan antihipertensi intravena, udah kan targetnya 5 sampai 120 menit itu tadi tercapai 20 sampai 25% MAP. Nah pada kenyataannya misalnya setelah kita volcat 1 jam ternyata tensi yang diukur itu jauh dari target MAP, misalnya jauh lebih rendah gitu dok. Nah tindakan kita bagaimana dok? Apakah kita turunkan obatnya atau kita hentikan gitu dok? Jadi itu tadi berapa kita ininya, dosis berapa tadi kita berikan yang dosisnya turun itu. Kalau dengan dosis minimal bisa langsung kita stop. Tapi kalau dia dosisnya dengan yang dosisnya lebih tinggi, kita turunkan secara lebih cepat lagi aja, kita turunkan titrasi dosisnya. Ya, tapi level tertentu tadi kan bahwa yang penting bahwa pada waktu 5 sampai 120 menit pertama jangan lebih tinggi daripada 20 sampai
25-30% MAP-nya kita capai. Itu yang nggak boleh ya. Kecuali dalam dua keadaan tertentu tadi yang kita sebut pada aortic dissection dan pada preeklamsi ya. Tapi kalau untuk kalian lainnya itu semua sama. 5-20 menit kita menurunkannya hanya 5-30% daripada MAP. Tergantung, kalau yang Dr. Karina bilang tadi bahwa turunnya itu adalah kerendahan di level mana? Di level waktu yang keberapa? Atau di mana? Ya. Silakan. Mungkin sudah menjawab tadi. Ini ada, saya lihat Sahat ini dia memberikan ini ya, ada apanya? Ada bertanya ya. Si Fuji tadi udah ya. Oke. Baik. Ada nih pertanyaan dari Sahat ya? Iya dok, dari Bang Sahat dokter, mengenai target tekanan darah pada pasien stroke dokter. Ya, pada stroke ini, jadi memang kita harus bedakan apakah stroke iskemik ataupun stroke perdarahannya. Jadi kalau untuk stroke iskemik itu agak spesial ya, karena kita tidak boleh menurunkan terlalu cepat. Bahkan kadang-kadang level tekanan darah di mana kita lihat untuk mulai memberikan obat-obat dalam rangka menurunkan tekanan darahnya justru lebih tinggi. Jadi situ dikatakan bahwa pada level 220/140 baru kita memerlukan obat antihipertensi ya. Jadi di level 220 belum diperlukan untuk menurunkan tekanan darah ya. Nah, jadi kita menurunkannya pun ketika sudah itu baru kita berikan ya, dengan target nanti di bawah 180/110. Beda dengan pada hemoragik. Hemoragik itu sama saja dengan level keadaan-keadaan lain daripada hipertensi emergensi ya. Jadi kalau hipertensi emergensi dengan stroke iskemik, jadi itu tidak terlalu agresif kita menurunkan tekanan darah. Jadi level 220/120 baru kita lakukan untuk mengukur menurunkan tekanan darahnya. Kalau enggak masih segitu level tekanan darahnya, enggak perlu kita lakukan penurunan ya. Jadi seperti itu. Makanya untuk pasien-pasien dengan hipertensi ensefalopati menjadi mutlak untuk kita deteksi secara awal apakah ini suatu yang hemoragik ataupun yang iskemik ya. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap penekanan. Walaupun kadang-kadang secara tool bisa dibedakan antara stroke hema dengan yang non hem atau iskemik. Tapi dalam keadaan tertentu memang harus dipastikan dengan pemeriksaan yang lebih akurasinya lebih tinggi, yaitu dengan melakukan CT scan. Mungkin itu. Baik dok, terus ada pertanyaan kedua dok dari dokter Sahat dok. Jadi ini memang sering sekali kita jumpai di IGD dok untuk pasien uremic encephalopathy. Jadi kita sebagai hipertensi emergensi atau hipertensi urgensi dok, mengingat penurunan kesadaran karena uremiknya. Ya, baik. Jadi pertama-tama ya, saya mungkin menambahkan pengalaman juga ya. Jadi pertama-tama kalau kita melihat pasien dengan hipertensi krisis ini, pengalaman saya yang paling penting pertama disingkirkan itu adalah kemungkinannya terjadinya hipoglikemia bersamaan. Itu yang paling penting ya. Karena hipoglikemia juga kita tahu ada fase-fase di mana suatu mekanisme daripada tubuh kita untuk menaikkan tekanan darah ya. Jadi itu paling penting. Jadi kalau memang penyebabnya hal-hal yang berhubungan dengan hipoglikemia diatasi dulu ya. Tapi tadi menyangkut pertanyaan daripada Dr. Sahat tadi, pasien dengan uremic encephalopathy, apakah kita perlu menganggap ini menurunkan tekanan darah? Iya, dua-dua sama-sama ya. Tapi kuncinya memang kita tanya ke pasiennya selama ini ya. Kadang-kadang seperti disebutkan tadi bahwa tekanan darah level tertentu tidak mencerminkan kerusakan. Yang paling sering itu apa? Yang paling utama itu seberapa peningkatannya. Jadi dalam anamnesis itu penting sekali. Apakah pernah mencapai tekanan darah seperti ini? Itu paling penting tuh ya. Oh, udah pernah. Oh, biasanya kok tekanan darah gini nggak apa-apa dia. Tapi kalau kata kunci dia tidak pernah mengalami tekanan darah seperti ini, itu udah salah satu tanda-tanda bahwa kita menyebabkan ini salah satu hipertensi krisis atau hipertensi emergensi ya. Jadi memang harus hati-hati kita ya. Kemudian yang kedua tidak hipertensi
proses dialisis juga meningkatkan tekanan darah. Jadi kita memang harus hati-hati untuk pasien seperti ini ya. Jadi pasien-pasien ini kita lakukan dialisis, tapi kita lakukan tekanan darah, merespon juga tekanan darahnya bagaimana supaya tidak semakin tinggi. Karena kita tahu ada namanya terjadi suatu hipertensi intradialitik. Ketika kita mulai dialisis, maka tekanan darah semakin meningkat. Jadi memang walaupun memang kita lakukan dialisis ya pada pasien yang uremik isopati dengan tekanan darah yang tinggi seperti itu, tapi kita lakukan juga penurunan secara cepat untuk menghindari suatu hipertensi intradialitik. Apalagi kalau dalam anamnesis kita mendapatkan anamnesis bahwa pasien-pasien ini yang sedang datang ke kita ini sering mengalami suatu hipertensi intradialitik. Makanya jadi bersama, jadi secara kolaborasi kita melakukan tekanan darah, tapi sambil melakukan dialisis juga ya. Maksud saya bukan semata-mata kalau kita berhadapan dengan uremik isopati, ya cuma menurunkan tekanan darah saja ya. Oke, sementara itu mungkin ya. Izin dok, ini ada pertanyaan dari Bang Otnel sebenarnya. Untuk ini kasus tadi kan hipertensi yang pada intradialitik ya dok, maksudnya yang akan dilakukan dialisis. Nah, seandainya bagaimana kalau kasus hipertensi emergensi ini dengan target organ yang selain ginjal yang juga membutuhkan tindakan dialisis, kebetulan secara bersamaan, bagaimana penata laksanaannya? Karena kan ketika dialisis itu dimulai ada risiko tekanan darah turun. Apakah pengaturan dosis intravenanya gimana dok? Ya. Tidak dalam keadaan memang benar-benar bawaan hipertensi emergensi dan pasien memerlukan ginjal, tidak ada spesial juga untuk perbedaan dosis ya pada pasien-pasien ini, sama saja. Di dalam referensi juga dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan dosis untuk menggunakan hipertensi obat antihipertensi intravena untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal atau yang mengalami suatu pasien dengan indikasi akut dialisis ya. Tetapi memang kan kita tahu tadi bahwa salah satu pasien yang datang dengan hipertensi emergensi ini adalah acute deterioration of kidney function, dalam hal ini acute kidney injury. Nah, acute kidney injury ini juga memang ada juga acute kidney injury yang tidak memerlukan dialisis, tapi ada juga yang memerlukan dialisis ya. Jadi kalau memerlukan dialisis bersamaan aja kita lakukan ya, obat apanya sama aja. Pada saat 25%, pada saat 5 sampai 120 menit ya. Cuman kan kita tahu proses dilakukannya pasien-pasien dengan hipertensi emergensi dan dialisis, proses untuk mulai dialisis kan tidak secepat kilat kan. Artinya bila kamu misalnya kayak dokter Olmen misalnya berindan, oh ini pasien dialisis dengan indikasi dialisis dengan hipertensi emergensi, kan nggak langsung. Setelah 5 menit kamu bisa melakukan dialisis, kan ada persiapan-persiapan itu. Jelaslah dalam keadaan itu yang lebih rasional kita mulai dengan penurunan tekanan darah tertentu ya. Jadi penurunan tekanan darah dengan intravena itu yang dimulai ya dahulu dibanding kita tunggu dulu pasang pada waktu dialisis ya. Jadi seperti itu. Oke. Terus dok, ini dok dari dokter Sahat dokter. Ya. Nah, ini sering kita jumpai memang dok, bagaimana sikap kita kepada sejawat obgyn yang konsul ke penyakit dalam dengan hipertensi emergensi yang sering sekali mereka sendiri sudah memberikan terapi nifedipin 3 kali 10 mg gitu dok. Ya, 3 kali 10 mg. Jadi kan jelaslah bahwa mereka itu kan tidak terlalu punya kemampuan untuk menyatakan ini suatu hipertensi emergensi ya. Jadi dalam keadaan preeklamsi pun mereka biasanya memberikannya kalsium kalsium glukonas magnesium sulfat ya pada hipertensi emergensi. Tapi sebenarnya mereka lebih menolong ke arah di ke preeklamsinya. Jadi kok preeklamsi memang magnesium sulfat itu merupakan pilihan utama dan itu sepakat terkait dengan keadaan eklamsi atau preeklamsi. Tapi terkait dengan tekanan darahnya jelas kita tetap memilihnya apakah ini hipertensi urgensi dan emergensi. Kita jelas memilihkan obat-obat anti intravena ya, karena apa? Tadi kita bisa melakukan pengendalian, kita bisa melakukan titrasi, berapa target bisa kita tentukan. Tentukannya dengan apa? Dengan pengaturan infus. Kapan, sejauh mana kita menaikkannya, seberapa cepat kita menurunkannya. Jadi tetap kita lebih menganjurkan, merekomendasikan kepada mereka untuk menggunakan obat-obat intravena ya. Jadi itu bukan dengan memberikan obat-obat tablet. Apalagi obat-obat tablet, coba bayangkan kita memberikan nifedipin.
pasien dengan preeklamsi, pasien yang dengan gangguan kesadaran, kadang-kadang itu absorpsi obat juga tidak bagus. Jadi kita jelaskan ke mereka bahwa kalau pasien memang didiagnosis sebagai hipertensi emergensi dan dapatan daripada asesmen kita bahwa hipertensi emergensi, ya tegas kita melakukannya seperti hipertensi emergensi, di mana sesegera mungkin kita memberikan obat-obat dalam bentuk intravena, ya, seperti itu. Ini ada definita, ya. Menanyakan jika pada pasien hadir reguler dan sedang hadir jika sebelumnya target tekanan darah per sudah tercapai, namun pada saat hadir terjadi peningkatan tekanan darah, bagaimanakah tindakan kita hipertensi urgensi dan emergensi? Selain mengatasi hipertensi sesuai dengan penalasan ini, apakah tindakan hadir harus segera dihentikan dokter? Ya jelas, kalau dia namanya hipertensi intradialitik, ya terjadi. Nah, kita melihat dulu. Jadi memang dalam keadaan ilmu kedokteran ini, jadi ada seninya. Lihat indikasi kamu melakukan dialisis itu apa? Ya, indikasi melakukan dialisis itu emergency apa tidak? Life saving apa tidak? Dan yang kamu lakukan dialisis itu tujuannya bisa nggak memang mengatur, misalnya pasien dengan kamu mendialisisnya dengan indikasi hiperkalemi. Terjadi hipertensi emergensi, ya jelas nggak bisa kamu menghentikan dialisisnya hanya semata-mata karena pasiennya naik tensinya. Kenapa? Hiperkalemi dengan hipertensi emergensi sama atau lebih tinggi kemungkinan mortalitas meninggalnya dibanding itu. Jadi harus sama-sama. Jadi tergantung indikasinya. Kalau indikasinya memang emergensi, jadi kan kalau kita melihat bahwa rekomendasi daripada KDIGO untuk mulai dialisis, ada keadaan-keadaan tertentu di mana pasien-pasien itu kita harus segera mulai dialisis, yaitu istilahnya dengan life-threatening indication. Ketika keadaan mengancam jiwa dan jalan keluarnya dengan dilakukan dialisis, itu kita mulai. Ya, edema paru akut, ya, hipertensi, hiperkalemia dengan titol, itu nggak bisa, harus sama-sama kita mulai, ya. Bila perlu kita lebih mengutamakan untuk memberikan obat-obat. Kadang-kadang dengan pasien-pasien bisa saja karena dia ureum suprapati kejang-kejang itu juga meningkatkan tekanan darah. Ketika turun ureum, kejang yang kurang, tensi turun. Bisa seperti itu. Jadi memang case by case lah. Memang pasien kita ini mempunyai keunikan yang berbeda, ya. Jadi begitu, ya. Izin dokter. Ya. Izin dokter, Baginda dokter izin mau bertanya dok. Kira-kira dok, bagaimana cara kita menyikapin ada pasien yang mau preoperatif dokter dengan hipertensi urgensi? Kira-kira berapa target tekanan darah yang bisa kita berikan untuk toleransi? Kemudian pertanyaan kedua dokter, jika target tekanan darah sudah dicapai dengan pemberian intravena, bagaimana cara kita mengganti ke oral biar tidak terjadi efek rebound dokter? Apakah kombinasi obat apa yang sebaiknya kita gunakan dokter? Terima kasih dokter. Jadi gini, sebenarnya ini satu dilema kita juga. Ini untuk persiapan operasi, ya? Iya dokter. Tensinya tinggi. Iya dokter. Tensinya tinggi, ya. Jadi kalau tensinya tinggi, ya jelaslah kita lihat ini hipertensi pada pasien-pasien tertentu, ya. Kalau dia bukan pandailah kita mengaturnya. Misalnya gini. Pasien ini tekanan darahnya 180, 110, ya, atau 200, mereka mau tekanan darahnya tertentu, ya. Ada yang bilang 160, ada yang bilang 140, ya. Dia mau mulai. Kita lihat aja berapa jam lagi mulai operasinya, ya. Kalau operasinya 12 jam lagi, kita bisa mulai dulu. Kalau ini bukan emergensi, ya kita bisa dengan urgensi, kita berikan beberapa kali, ya. Tapi kalau sudah dekat waktunya, ini seni aja, ya. Kalau dekat misalnya, pasien mau melakukan tindakan, tensinya tinggi kali, 180, ini 1 jam lagi. Ya, itulah secara cepatnya kita bisa gunakan obat-obat anti intravenanya. Itulah salah satu keuntungannya. Obat anti intravena ini, maaf cakapnya pula, ya. Kadang-kadang bisa juga kita gunakan dalam rangka untuk persiapan operasi dalam keadaan tertentu, ya, berapa tekanan darah. Kenapa? Karena bisa kita titrasi. Kita turunkan, kita stop, kita kurangi, kita stop sebentar. Kalau kita berikan dalam bentuk intravena, kita memberikan obatnya kapan mulai kerjanya, masih ada efeknya, masih udah mencapai puncak, nggak bisa tebak. Jadi kita nggak berani. Tapi kalau kita berikan dengan obat intravena, kita tahu tadi bahwa
obat dari misalnya nicardipine itu masa kerjanya mulai dari 5 sampai 15 menit ya. Masa panjangnya sekitar berapa jam. Jadi kita tahu ya. Bisa kita atur. Nah, level tekanan darah itu kadang-kadang ya orang-orang dokter dari kepingin tekanan darahnya lebih rendah ya. Kalau dokter dari bidang bedah, kalau kita sebenarnya 160 110 itu 160 per 100 sebenarnya sudah desirable untuk memulai suatu operasi ya. Jadi kadang-kadang kita bisa juga nggak ada ketetapan tertentu berapa sebenarnya tekanan darah yang bisa, tapi 160-100 itu sudah menjadi kriteria. Kalau saya lebih suka menggunakan kenapa misalnya European Society of Cardiology atau European Society Hypertensi membagi atau grade 1, grade 2, grade 3 atau mild hypertension, moderate, severe. Jadi CPR 180/110 itu sebenarnya warning untuk semua hal. Ketika 180/110 itulah indikasi untuk memulang pasien, mengindikasikan pasien untuk harus memulangkan pasien, mengindikasikan pasien untuk dirawat, mengindikasikan pasien boleh lakukan tindakan. Jadi kalau menurut European Society 180/110 itu sebenarnya sudah bisa dijadikan tekanan darah yang bagus untuk dimulai suatu operasi ya, sambil tetap kita berikan obat pendamping supaya tidak terlalu tetap naik atau malah turun terlalu atau kenaikannya berlanjut. Jadi untuk memulainya saja ya. Biasanya kadang-kadang untuk memulainya saja mereka agak lebih ribet, tapi sebenarnya Kayaknya Dokter Safrizal hilang sinyal. Kita tunggu sebentar ya. Iya, Karin. Oke. Udah. ini udah saya pegang. Semangatnya nggak tahu udah mati. Jadi nggak kedengaran jadinya. Nggak bisa diwakilkan moderator yang menjawab, Karin. Nah, ini sudah. Udah, Dok. Tadi kedengaran yang saya jelaskan tadi. Belum, Dok. Yang terakhir ada putusnya, Dok. Oh, begini ya. Oh, sampai di mana tadi sampai yang pasien persiapan operasi ya? Iya, Dokter. Jadi gini, kalau pasien operasi itu makanya saya lebih suka menggunakan level tekanan darah berapa dimulai. Saya suka menggunakan guideline hipertensi European Society of Cardiology ya. Kenapa? Itulah gunanya mereka. Kalau kita menggunakan GNC 7, dia hanya stage 1, stage 2. Nggak ada yang tergambar dari kata-kata stage 1, stage 2 ya. Tapi kalau European Society of Cardiology, mereka memikirnya mild, grade 1 itu mild, grade 2 itu moderate, grade 3 itu severe. Nah, dengan angka CPR 180/110 itu menjadi menjadi cut off buat kita ya. 180/110 indikasi orang untuk diopname. 180/110 lah indikasi orang itu boleh dikam. 180/110 itu level sudah bisa melakukan mulai tindakannya. Saya 180/110 pun bisa juga ya. Kadang-kadang terlalu ribut juga untuk menurunkan terlalu rendah. Padahal sebenarnya dalam rangka untuk di tengah operasi pun kita nanti dibantu oleh anestesi nanti untuk membantu supaya tekanan darahnya tidak semakin naik tinggi ya. Jadi itu kadang-kadang saya nggak bisa memberikan jawaban yang secara tegas, tapi saya lebih suka menggunakan 180/110 itu menjadi level sudah bisa dimulai untuk suatu operasi ya. Itu. Baik, Dok. Pertanyaan Jadi dokter, yang untuk pertanyaan obat penggantian obat dari intravena ke oral, Dok, kombinasinya yang kita gunakan untuk mencegah terjadinya rebound itu seperti apa, Dok? Mengganti dari obat Ini oral obat intravena ke oral. Kapannya atau ini? Maksudnya jika target sudah tercapai, Dok, kita mau mengganti obat yang intravena ke oral, kira-kira bagaimana, Dok, kombinasi obat yang kita gunakan? Prinsipnya bukan mengganti ya, jadi nggak ada istilah mengganti. Jadi dia istilahnya kalau kita melakukan suatu istilahnya namanya bridging terapi, bukan switch ke oral. Jadi bridging terapi beda dengan kapan diganti ke oral ya. Kalau kita cerita bridging, pada saat kita menggunakan intravena sudah kita mulai dengan pemberian obat-obat tabletnya oralnya ya. Jadi ketika pasien sudah dalam level tertentu dengan dosis intravena terendah dan level
tekanan darah sudah kita inginkan, kita bisa full berhenti. Itulah dia ya. Jadi jangan bilang switch ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan hipertensi emergensi ini kita sudah mulai dengan obat-obat yang oral untuk sebagai bridging terapi. Nah, pilihan obat-obatnya salah satunya haruslah mengandung sama dengan obat yang kita gunakan pada waktu kita menggunakan intravena. Misalnya kita menggunakan golongan nicardipine kalsium antagonis, tentunya kita harus menggunakan obat-obat yang mengandung kalsium antagonis juga salah satu pilihannya. Bisa dikombinasikan 2 atau dikombinasikan 3 ya. Nah, jadi itu ya. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya dok dari Kak Rashida dokter. Menanyakan apakah ada tempatnya melakukan kombinasi antihipertensi intravena pada kasus-kasus hipertensi emergensi dok, di mana beberapa kasus setelah 1-2 jam pertama setelah kita berikan IV, MAP belum tercapai targetnya dok. Terima kasih. Ya memang dalam keadaan tertentu saya ada satu data daripada penanganan anti hipertensi emergensi diperlukan 2 ya. Jadi diperlukan 2 dalam keadaan tertentu. Misalnya pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome dengan edema paru ya. Itu kita gunakan 2 itu obat-obat anti hipertensi. Jadi nggak usah khawatir pasien itu dalam keadaan tertentu cuman kapan mulai 2 nih? Apa sejak awal tidak? Tapi secara umum dari referensi nyatakan itu ketika dalam level tertentu sudah mencapai dosis tertinggi, misalnya ada nicardipine tadi dosis tertingginya berapa, itu kita mulai dengan kombinasi ya. Jadi bisa saja kombinasi 2. Misalnya dalam pasien dengan akut coronary syndrome biasanya kita mulai dengan nitroglycerin dengan nicardipine karena kelebihan kalsium antagonis dibanding obat-obat lain. Seperti diketahui kalsium antagonis juga merupakan salah satu obat yang direkomendasikan untuk mengalami untuk pasien-pasien dengan akut coronary syndrome yang tablet. Misalnya dengan memberikan amlodipin ya, itu bisa juga kita terapkan, bisa kita kombinasi dengan nitroglycerin pasien di samping kalau dia dengan edema paru akut disertai dengan obat-obat yang punya efek untuk menurunkan tekanan darah, misalnya golongan diuretik seperti furosemide bisa diberikan bersamaan. Jadi bisa saya dikombinasi ya. Baik Yang dok. penting capai dan levelnya ya. Izin dok, ini ada pertanyaan dari Bang Olmen dok, agak kelewatan tadi dok, untuk menanyakan kapan kita memakai terminologi hipertensi ensefalopati dalam penelitian diagnosis gitu dok. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa hipertensi ensefalopati memang penurunan kesadaran itu oleh karena tekanan darah yang mencapai suatu akut severe hypertension. Jadi akut severe hypertension yang disebut dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 180-110 disertai adanya gangguan kesadaran, satu target organ damage-nya merupakan suatu otak yang mengalami ensefalopati, itu disebut dengan hipertensi ensefalopati. Nah, hipertensi ensefalopati ini kadang-kadang pada akut severe hypertension bisa sendirian saja, kadang-kadang bisa disertai dengan 3 target organ. Kalau dia hipertensi maligna, ada lagi disertai dengan acute heart failure dan acute kidney injury ya. Jadi itu. Jadi penamaan hipertensi ensefalopati itu tadi ya, berkaitan dengan target organnya di otak ya. Baik dok, ini dari chat satu lagi dok, dari Kak Dwi dok, untuk bertanya, ini kan lagi marak COVID-19 ya dok, untuk perubahan, apakah ada perubahan target MAP dok, kalau seandainya kita jumpai pada kasus-kasus COVID ini dok? Pasien COVID-19? Iya. Semua dikaitkan COVID-19 ya. Jadi kemarin ada juga pertanyaan juga, apakah ada perbedaan penanganan pasien-pasien yang mengalami jerawat dengan COVID dan tanpa COVID? Ada juga seperti itu pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, ini bagus nih pertanyaan. Jadi gini, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 yang terkena ini kan ada yang ada yang ringan, sedang, berat ya. Kalau yang berat itu dia dalam rangka dengan edema paru ya. Ya kita lihatnya bukan karena COVID-19-nya, jadi hipertensi emergensi dengan edema paru seperti itu ya. Kadang-kadang misalnya pasien-pasien yang mendapatkan Hiloquin ya, itu mengalami suatu
aritmia jantung, tensinya juga naik. Ya. Jadi kita menangani sebagai hipertensi emergensi dengan keadaan penyertanya bukan di COVID-19-nya ini. Ya, target MAP-nya itu tadi, kita nggak memandang daripada COVID-nya, keadaan yang menyertainya tadi. Hanya dalam keadaan pasien-pasien yang ini tadi ya, kalau misalnya dia aortic dissection di mana kita menurunkannya secara cepat dalam 1 jam pertama langsung di bawah 120, atau hipertensi pada pasien-pasien dengan preeklamsi yang kita turunkan di bawah 140 ya. Tapi kalau yang lain tetap ya, kita mulai 20 sampai 25 sampai 30% pada 5 sampai 120 menit pertama. Dan beda juga kan kalau pasien-pasien dengan stroke ya, stroke yang hemorrhagic tadi beda dengan stroke yang iskemik. Kalau iskemik kita hanya melakukan intervensi ketika tekanan darahnya ini. Jadi bedanya hanya hipertensi emergensi ini misalnya dengan penyerta stroke yang iskemik itu levelnya lebih tinggi baru kita intervensi. Kalau misalnya dengan aortic dissection dan preeklamsi itu kita lebih cepat menurunkannya dengan level lebih cepat lagi ya. Itu mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih dok. Dok, izin nih dok, satu lagi dok dari Dr. Gabriel dok, nanti komplain pula ada yang kelewatan dok. Ini izin bertanya dokter mengenai hipertensi intradialisis. Apakah ada pemilihan golongan obat tertentu atau pemilihan golongan obatnya sama seperti pasien hipertensi dengan CKD pada umumnya dok? Ya, itu tadi ya, hipertensi intradialitik tergantung. Kalau dia merupakan suatu hipertensi urgensi, dan kebanyakan memang hipertensi urgensi jarang dia datang dengan hipertensi emergensi ya. Ya, kita memberikan penurunan obatnya dengan ya urgensi. Kita targetnya adalah menurunkan tekanan darahnya mulai dari jam sampai 24 jam ya. Beda kalau dia datang dengan hipertensi emergensi. Dan kalau kita lihat dari panduan yang disebutkan oleh Perhimpunan Hipertensi Indonesia, pilihan yang paling baik itu adalah memang golongan kalsium antagonis ya. Dalam hal ini adalah nicardipine ya untuk pasien-pasien mengalami hipertensi emergensi untuk yang mengalami hipertensi intradialitik ya. Jadi itu, tapi saya lihat indikasi dialisisnya bagaimana. Kalau indikasi dialisis dalam rangka reguler mengalami hipertensi di intradialitik, hipertensi emergensi, kita stop. Tapi kalau indikasi dialisis pada waktu itu adalah hipertensi life threatening, indikasi dialisisnya ya tetap harus kita utamakan bagaimana dialisisnya berlangsung sesuai dengan target yang kita inginkan ya, seperti itu. Baik dok. Dok, izin dok untuk yang hipertensi pada preeklamsi tadi dok, itu pemilihan obat yang pada preeklamsi tadi dok, yang pada kehamilan dengan preeklamsi. Putus-putus nih. Izin dok dengan hipertensi yang pada preeklamsi. Izin dok, udah dok. Coba ulang lagi, Karin. Yang hipertensi pada preeklamsi tadi dokter. Izin Karin chat aja ya dok. Putus-putus, Karin. Untuk hipertensi pada preeklamsi tadi dokter. Untuk pilihannya tadi, misalnya kan dok kayak MgSO4, misalnya nggak ada, susah kita dapatkan dok. Pilihannya ada pilihan khusus nggak dok? Ya itu tadi ya, pilihannya kita tadi coba tengok slide saya tadi ya. Coba lihat slide tadi itu, yang keadaan terlihat, yang slide sesudah ini kali ya, slide yang yang ada berbagai terus coba. Oh ini ya. Ada pilihan-pilihan tertentu berdasarkan jenis penyertanya. Ini oke, ini ya, ini labetalol 1, nicardipine tetap ya. Ini tadi yang slide sebelumnya tadi. Slide sebelumnya tadi. Sebelumnya lagi. Nah, yang ini ya, Dok. Sebelumnya. Nah, ini ya. Eklamsia dan preeklamsia dan HELLP syndrome ya, labetalol. Tapi ya sesudahnya. Kelewatan. Ya, sebelumnya. Sebelumnya tadi ada keadaan tertentu. Ini habis ini, yang satu lagi, yang tabel seperti ini, satu lagi. Sesudah ini. Satu slide sudah ini. Ya, pilihannya ini ya, labetalol ya. Cuma labetalol tidak ada di Indonesia, tapi
Kita pilih nicardipin ya. Nicardipin dan ini tadi ya. Ini baru. Yuk. Baik, untuk teman-teman, abang kakak senior, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mumpung kita punya Dr. Safrizal sebagai expert? Silakan, sebelum kita tutup. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang ingin ditanyakan. Dok, terima kasih banyak ya dokter, sekali lagi dok. Mari sama-sama ya. Ya, dok. Baik dok. Ya, oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.